Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya kasih damai sejahtera dari Tuhan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Sebelum bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita bersama mempersiapkan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami bawa menghadap tahta rahmat Tuhan yang penuh kasih. Karena pagi hari ini Tuhan memperkenankan kami menyambut hari baru pemberian-Mu dengan mendengarkan pengajaran-Mu yang menuntun langkah hidup kami supaya semakin berkenan di hadapan-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk bisa memahami serta memiliki kemampuan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita renungkan pagi hari ini diambil dari kitab Keluaran pasal yang ketiga, ayat 10 sampai dengan yang ke-12 demikian. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Demikian firman Tuhan. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bacaan kita pagi ini, kita melihat tentang sikap Musa ketika Tuhan Allah menyatakan rencananya untuk memposisikan Musa sebagai pemimpin bagi umat Israel. Dari dialog panjang antara Musa dengan Tuhan Allah, mulai dari pasal 3 sampai pasal 4, tampak Musa menyampaikan banyak alasan yang pada intinya Musa enggan menerima posisi sebagai pemimpin umat Israel yang saat itu dipersiapkan Tuhan untuk meninggalkan tanah Mesir, pulang ke tanah perjanjian yang telah diberikan Tuhan kepada para leluhur bangsa Israel dan keturunannya. Saudara, ada hal yang cukup menarik yang mari bersama kita perhatikan. Mengapa Musa merasa enggan untuk menerima panggilan Tuhan Allah itu? Itu semua karena Musa hanya terfokus pada keberadaannya sendiri. Sebagai seorang yang hanya terbiasa mengembalakan kambing domba milik Yitro mertuanya, Musa juga merasa dirinya sudah lemah karena usianya sudah 80 tahun saat dipanggil oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Musa merasa tidak mampu bicara di hadapan umat. Dan ketika Musa hanya terfokus pada keberadaan dirinya sendiri, maka Musa hanya mampu merespon panggilan Tuhan Allah dengan perkataan, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Keluaran 4 ayat 13. Tetapi Tuhan Allah melalui dialog dengan Musa, menuntun Musa untuk mengalihkan perhatiannya. Tidak hanya terfokus pada keberadaan dirinya yang sangat terbatas, tetapi melihat kepada keberadaan kuasa Tuhan Allah yang tidak terbatas. Bahwa panggilan Tuhan kepada Musa juga menyertakan janji penyertaan Tuhan yang senantiasa menopang serta memperlengkapi Musa. Memang dengan segala keterbatasan dan kelemahannya, Musa akan menghadapi banyak kesulitan. Tetapi Tuhan Allah tidak akan meninggalkan Musa sendirian. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui hal inilah Tuhan mengajar kepada Musa untuk melihat dan percaya kepada Tuhan yang mengutusnya, supaya ia berani untuk menjalankan tugas perutusannya. Saudara,
Bukankah sering bahwa respon Musa terhadap panggilan dari Tuhan ini juga merupakan potret diri kita? Ketika kita merespon panggilan Tuhan, ketika kita menerima kesempatan untuk terlibat aktif di dalam rencananya bagi dunia, kita merasa enggan, kita merasa ragu-ragu, dan berbagai dalih kita sampaikan. Saya masih muda Tuhan, saya tidak pandai, saya sibuk, saya sakit-sakitan, saya tidak punya bakat, dan seterusnya. Memang ketika pertama-tama kita hanya terfokus pada keterbatasan kita akan merespon sama dengan Musa kala itu. Tetapi pengajaran Tuhan bagi Musa saat itu juga dipakai untuk mengajar kita saat ini, yaitu supaya ketika kita menerima panggilan untuk menjadi alat Tuhan menyatakan kehendak-Nya, mari pertama-tama pandanglah dan percayalah kepada Dia, Tuhan yang mengutus, Dia yang penuh kasih dan kuasa yang tidak terbatas. Amin.